Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat yang kita terima sampai detik ini. Khususnya di saat ini ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika Allah memanggil orang-orang beriman, ketika sudah datang di hari Jumat, ketika sudah datang perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, segera kita bergegas, segera kita tinggalkan aktivitas kita. Yang memiliki perdagangan ditinggalkan perdagangannya, yang memiliki pekerjaan ditinggalkan sementara pekerjaannya. Untuk apa? Untuk datang ke masjid Allah, untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk dengan niat yang ikhlas bahwa kita sebagai hamba Allah memohon segala keridhaannya untuk diterima segala amal ibadah kita. Betapa Rasulullah SAW menyampaikan antara Jum'ah ke Jum'ah berikutnya adalah kafarah. Jumat yang lalu dengan Jumat yang ini menjadi penebus dosa-dosa kita. Tentunya kita sebagai manusia biasa pasti ada dosa, pasti tidak luput dari kesalahan dalam Jumat yang lalu ke Jumat yang ini. Oleh karena itu ketika kita dengan niat yang ikhlas untuk datang ke tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada masyiral muslimin bahwa kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa ini wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para nabi dan umatnya, termasuk dari Rasulullah dan umatnya, termasuk juga kepada para ulama, dari ulama kepada masyarakatnya, kepada pemimpinnya, baik pemimpin yang alim maupun pemimpin yang zalim. Semua wasiat takwa itu disampaikan senantiasa karena itu adalah perintah Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mencoba mencermati isi kandungan di dalam Al-Qur'an, begitu banyak isi di dalam Al-Qur'an berisi dengan dialog-dialog, berisi dengan percakapan-percakapan, berisi dengan banyak sekali komunikasi yang ada di dalam Al-Qur'an.
tidak kurang dari 80 dialog, tidak kurang dari 80 percakapan yang ada di dalam Al-Quran. Dari mulai percakapan antara Rabb, antara Allah dengan malaikat, antara Rabb Allah dengan iblis, antara Allah dengan para nabinya, antara para nabi dengan umatnya, antara ayah dengan anaknya. Semua dikemas dalam satu kitab yang kita bisa memaknai bahwa Islam ini menghargai adanya dialog. Islam ini menghargai adanya percakapan. Dan manusia adalah makhluk sosial. Dengan adanya percakapan ini di dalam Al-Quran, kita dapat memaknai bahwa Allah ingin menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam Islam ini sehingga lebih mudah dipahami oleh makhluknya, dalam hal ini manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu percakapan yang ada di dalam Al-Quran terdapat dalam 3 surah. Ada di dalam surah Al-Mu'minun, di dalam surah Al-Munafikun, dan dalam surah Yunus. Ya, ini percakapan antara manusia dengan Rabb-nya, dengan kondisi manusia yang hampir di ajang mautnya, hampir di ujung mautnya, ketika manusia pada saat dekat dengan sakaratul maut. Kita coba buka dalam surah Al-Mu'minun. Di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan di ayat 100. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Dan ketika telah datang pada saat itu maut, di hadapannya kematian. Kemudian ada dialog, ada komunikasi. Qala, manusia itu berkata, Rabbirji'un, ya Rabb, ya Allah, irji'un, kembalikan aku dengan kondisi yang semula. Kembalikan aku dengan kondisi yang aku masih kuat. Kembalikan aku dalam kondisi yang masih sehat. Untuk apa? Di ayat 100 ya dikatakan, la'alli, supaya aku a'malu salihan, bisa beramal soleh. Amal soleh yang sudah diberikan kesempatan pada saat sebelum adanya sakaratul maut begitu besar, begitu luas. Dan justru pada saat sakaratul maut ini, manusia ini, mungkin kita itu berkata kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku. Supaya apa? Supaya aku bisa beramal saleh lagi, supaya aku bisa sholat di masjid lagi, supaya aku bisa baca Quran lagi, supaya aku bisa saum lagi, supaya aku bisa berbuat yang baik lagi kepada orang tua, supaya aku bisa banyak berbuat baik kepada yang lain. Fima taraktu, yang dulu aku lupakan, yang dulu aku tinggalkan. Kita terkadang suka lupa ketika kondisi senang, kondisi sehat, kondisi lapang. Kita lupa bahwa suatu saat kita akan menghadapi keadaan sakaratul maut. Yang dengan kondisi itu kita akan meminta sebenar-benarnya kepada Tuhan kita, Rabbirji'un, kembalikan aku, kembalikan aku. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, kata Allah, kalla, ketika manusia ini
meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, dikembalikan untuk bisa beramal salih, tapi kata Allah, kalla, tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena kata-kata yang kamu ucapkan saat ini adalah sementara, adalah alasan yang kamu sampaikan saja. Kemana kamu pada saat lapangmu? Kemana kamu pada saat sehatmu? Kemana kamu pada saat banyak uangmu? Dan ini Allah sitir, Allah cemooh. Kemana saja kamu? Kemudian Allah sampaikan juga di surah Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian atas rizki yang aku berikan pada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Fayaqul, kita berkata lagi, kita minta lagi sama Allah, Rabbi, ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, sekiranya engkau berkenan menunda ajalku sedikit saja. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berbagi. Bahwa keinginan orang-orang di saat menjelang sakaratul maut, ketika ingin diberikan kesempatan, ingin berinfak, ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang salih. Tapi apa jawaban Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah tidak akan menunda kematian seseorang jika kematian itu telah datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berikan kesempatan kepada kita sampai kita belum menemukan kesempatan untuk dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kesempatan sehat, Allah berikan kelapangan dalam diri kita, Allah berikan kelapangan dalam harta kita, ingatlah ketika itu suatu saat Allah akan bisa segera, dan kita tidak tahu kapan waktunya Allah akan mencabut nyawa kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum min nafsi taqwallahu qad fazum takun. Barakallahu fikum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sidang Jumat khutbah yang kedua ini, izinkan khatib menyampaikan salah satu hadis tentang kisah sahabat radhiyallahu anhu ketika menjelang sakratul mautnya. Istri beliau menyampaikan kepada Rasulullah bahwa beliau saat menjelang sakratul mautnya menyampaikan kata-kata yang tidak dimengerti, tidak difahami oleh istrinya. Sahabat tersebut adalah sahabat Sya'ban. Ketika istri dari sahabat Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasul, suamiku menjelang sakaratul mautnya menyampaikan 3 hal dan aku tidak paham apa itu. Kata istrinya, yang pertama dikatakan bahwa suamiku mengatakan seandainya masih jauh.
Yang kedua dikatakan seandainya yang baru. Yang ketiga dikatakan seandainya semuanya. Rasulullah SAW dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu ketika mengatakan seandainya masih jauh, bahwa sahabat Sya'ban pernah mengantarkan sahabat yang lain yang buta, yang tunanetra di malam gelap untuk menuju masjid. Diantarkannya sahabat itu sampai menuju masjid, sehingga ketika sahabat Sya'ban melihat bagaimana pahala yang begitu besar tentang amalan yang dia sampaikan, dia menyampaikan jika seandainya masih jauh jaraknya, sehingga dia akan mendapatkan lebih banyak pahalanya. Yang kedua, seandainya yang baru, bahwa sahabat Sya'ban pernah dalam musim yang sangat dingin keluar dengan menggunakan mantel yang biasa dipakainya, dan mantel satu lagi di tangannya yang baru. Suatu saat bertemu dengan sahabat yang lain yang kondisinya sangat mengenaskan, tidak memiliki mantel, yang membutuhkan mantel tersebut. Kemudian sahabat Sya'ban membuka mantel yang dia pakainya, diberikan kepada sahabatnya. Kemudian sahabat Sya'ban menggunakan mantel yang ada di tangannya itu yang baru di dalam dia pakai. Ketika sahabat Sya'ban melihat pahalanya yang begitu besar atas amalannya itu, maka dia mengatakan seandainya aku memberikan yang baru. Yang ketiga, ketika sahabat mengatakan seandainya semuanya, bahwa suatu ketika sahabat Sya'ban makan yang digunakan, yang dimasak oleh istrinya dengan roti yang besar. Suatu saat datang sahabat yang lain yang kondisi sedang lapar untuk berkenan memberikan roti itu. Roti itu kemudian yang besar dibagi dua oleh Sya'ban, satu untuk sahabatnya, satu untuk dia. Begitu besar pahala yang disampaikan oleh Allah di saat sakaratul mautnya, sehingga sahabat Sya'ban mengatakan seandainya aku kasih semuanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dengan kondisi di dalam Al-Quran yang disampaikan tadi, di sama-sama menjelang sakaratul maut, di saat kondisi sakaratul maut tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan minta untuk kembali ke dunia, bahkan untuk melaksanakan sedekah, melaksanakan amal-amal saleh yang lain. Tapi di sisi yang lain ada sahabat Sya'ban yang juga menyesal karena kondisinya ingin sekali memberikan yang terbaik terhadap saudaranya. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan segala hal kesempatan yang ada di hadapan kita sebelum datangnya ajal menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la